Pak Emrus, kita kembali berbincang terkait dengan tadi disebutkan di awal bahwa salah satu faktor yang menyebab kisru internal di Partai Demokrat adalah tadi Bapak sebutkan terkait dengan kepemimpinan yang lemah. Pak Emrus, bisa disampaikan tanggapan Anda terkait dengan kepemimpinan AHY di Demokrat, Pak? Baik, saya tidak menunjuk sesosok, tetapi kepemimpinan itu adalah kolektif. Artinya bukan hanya tanggung jawab ketua umum, sekjen, dan pengurus-pengurus di bawahnya. Maka saya pakai istilah kolektif, termasuk Pak SBY sebagai suatu jabatan struktural yang ada di partai tersebut. Jadi kolektif ini. Jadi kepemimpinan itu harus dilihat secara kolektif. Nah, oleh karena itu saya menilai sederhana untuk melihat kenapa saya mengatakan lemah, kenapa terjadi kisru internal. Berarti lemahnya kepemimpinan, tidak mampu merangkul berbagai kepentingan, tidak mampu melakukan dialog-dialog di internal partai, tidak mampu melakukan katakanlah negosiasi di bidang kepentingan-kepentingan. Ini suatu kelemahan kepemimpinan. Oleh karena itu saya kira kepemimpinan Partai Demokrat lakukanlah koreksi secara internal. Tidak sekedar hanya memecat atau katakanlah menuduh, menyebut, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau menyebut dan menuduh, bahkan menyebut nama seseorang, itu sama saja mempertajam persoalan itu, jurang di antara mereka semakin dalam. Tetapi yang terjadi adalah komunikasi di antara mereka, temukan kompromi-kompromi politik, pertukarkan kepentingan-kepentingan politik. Misalnya, ketika SBY menyebut nama sosok tertentu, bukankah nama sosok yang disebut itu adalah tokoh yang pernah bersama-sama dengan SBY di pemerintahannya. Nah, kenapa tidak diajak empat mata, dialog, minum kopi bersama, sehingga bisa terungkap persoalan-persoalan itu secara internal di antara mereka, tapi tidak menyebut nama itu ke ruang publik. Karena terus terang, ketika menyebut nama itu ke ruang publik, jurang itu semakin dalam, dan bisa terjadi nanti pandangan-pandangan yang berseberangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka bisa saja terjadi muncul nanti katakanlah kongres luar biasa seperti itu, karena itu juga dijamin oleh anggaran dasar mereka. Tetapi ini bukan solusi yang baik. Dari aspek komunikasi, saya mengatakan bahwa lakukanlah dialog di panggung-panggung belakang politik atau di wilayah privat antar berbagai kepentingan, termasuk dari dalam partai maupun yang ada di luar partai yang disebut namanya tersebut. Karena apa? Karena mereka punya historis kok, hubungan informal mereka ketika pemerintahan SBY. Ajak minum kopi bersama. Kalau boleh, saya menyarankan tidak ada salahnya mereka minum kopi di Danau Toba, minum kopi Sidikalangkan sambil tertawa-tawa di samping tepi Danau Toba tersebut. Mereka bisa, suasana itu membuat mereka menjadi nyaman, tenang, dan bisa berdialog secara rasional dan secara dari hati ke hati. Demikian. Baik, Pak Emrus, ini menurut Anda seberapa besar pengaruh SBY atas tindakan AHY memimpin parpol, Pak? Menurut pandangan saya, kedua tokoh ini sangat kuat di partai itu. Sederhana untuk melihatnya. Bukankah partai ini dipimpin oleh SBY, lalu turun ke AHY? Ya kan, gitu bisa kita lihat dari lambang komunikasi nonverbal, begitu ya. Berarti ada suatu pengkaderan dari sudut katakanlah terah. Begitu, itu harus diakui oleh teman-teman di Demokrat. Menurut pandangan saya, sejatinya kalau boleh sebelum AHY ada pemimpin media perantara seperti yang dilakukan di Singapura, yaitu mereka Perdana Menteri tidak langsung dipimpin oleh anaknya, tetapi ada sosok perantara atau istilah dalam penelitian ada variabel intervening. Ini kan langsung dari SBY kepada AHY, di mana AHY juga masih baru bergabung dengan Partai Demokrat. Dia baru saja mengundurkan diri dari tugas-tugas kewajibannya di negara. Jadi artinya bukan kader dia sejak awal, tapi tiba-tiba muncul. Nah, ini yang menurut saya kepemimpinan yang perlu dikoreksi. Harusnya, kalaupun AHY menjadi pemimpin Partai Demokrat, harusnya muncul dulu pemimpin perantara. Bisa itu satu periode. Tetapi langsung dipimpin AHY, ini terus terang tidak akan mulus dalam suatu suksesi kepemimpinan di dalam suatu partai maupun negara. Kita lihat Singapura sebagai satu contoh, bagus sekali, tidak langsung kepada anaknya. Dan kemudian kita lihat AHY masih cukup muda dan cukup sedikit, artinya belum berpengalaman di bidang politik, karena profesi dia sebelumnya kan bukan di partai politik atau bukan di politik, tetapi berprofesi di mana? Di suatu instansi yang sifatnya katakanlah komando, berbeda dengan di partai politik. Kalau di partai politik kan dialog, kompromi,
kepentingan dan lain-lain sebagainya. Demikian. Pak Emrus, ini artinya ketika SBY menerjunkan AHY sebagai ketua umum parpol, ini artinya AHY ini belum matang sebagai pemimpin. Baik, saya kira banyak orang berpendapat seperti itu gitu ya. Tapi saya tidak mau sebut bahwa itu kurang matang atau tidak matang gitu ya, karena kriterianya apa. Tetapi fakta menunjukkan bahwa konflik internal yang terjadi ini bukankah di bawah kepemimpinan AHY. Kalau itu indikator, jika ada orang berpendapat demikian, tidak salah juga. Karena bagaimanapun kepemimpinan yang sudah matang itu, sekalipun tajam sekali perbedaan, harus mampu merangkul yang sangat berbeda, yang sangat beroposisi tersebut. Bisa saja misalnya ada di situ katakanlah kompromi politik antar bertukar kepentingan politik. Apa yang kau inginkan dan apa yang saya inginkan, katakanlah oleh AHY gitu ya, sehingga dipertemukan, maka ada suatu titik bersama. Tidak boleh memaksakan kehendak baik dari kepemimpinan Partai Demokrat maupun orang yang ada, sekelompok orang yang mendorong terjadinya kongres luar biasa. Bertemulah mereka, karena menurut saya ketika terjadi kongres luar biasa itu bukan solusi bagi Partai Demokrat. Yang kedua, ketika teman-teman yang keluar dari Partai Demokrat mendirikan partai baru misalnya atau pindah ke partai lain, itu juga tidak solusi. Solusi yang terbaik, duduklah mereka bersama satu dengan yang lain. Saya mendorong mereka duduk bersama, mempertemukan berbagai kepentingan demi Partai Demokrat ke depan. Dan saya harus katakan di awal bahwa Partai Demokrat itu milik bangsa, milik negara, milik rakyat, milik ibu, milik saya, karena kita juga berkontribusi pajak kepada mereka, dan sekaligus melalui Partai Demokrat termasuk partai-partai lain melahirkan pemimpin legislatif dan eksekutif yang memimpin kita. Jadi jangan diartikan seolah-olah partai itu milik pendiri, milik pengurus, milik kader. Tidak, milik bangsa dan negara. Demikian. Baik Pak Emrus, tadi Bapak sudah menyampaikan solusi kepada Partai Demokrat. Lalu Pak, ini menurut Anda apakah kisru internal ini bisa saja sebagai strategi menaikkan elektabilitas Partai Demokrat? Anda mengiranya seperti apa Pak? Baik, yang dikenal di dalam political victim, artinya memposisikan dirinya seolah-olah korban gitu ya. Ini berisiko kalau ini tujuannya, tapi saya terus terang melihat tidak itu tujuannya. Andaikan pun itu tujuannya, justru membuat Partai Demokrat semakin tidak eksis di dalam pemilu-pemilu yang datang. Karena orang kan mengatakan begini, mengurus internal partaimu saja kau tidak mampu, bagaimana kau memimpin lebih besar lagi, dipercayakan menjadi pemimpin legislatif, atau duduk di legislatif, atau eksekutif. Saya kira ini terlalu jauh kalau dikatakan itu sebagai suatu strategi, karena ini adalah sangat tidak baik bagi Partai Demokrat. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa ini murni di antara mereka memang ada kepentingan-kepentingan yang berbeda di satu dengan yang lain. Bukankah mereka-mereka yang tokoh-tokoh senior sudah mengatakan pandangan yang sangat ekstrim dan bahkan seolah-olah menjelaskan bagaimana peran-peran mereka di partai itu sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan, menyebut nama seseorang bahwa seseorang itu bukan pendiri. Kan begitu. Ini saya pikir sudah semakin tajam. Jadi itu saya pikir bukan itu tujuannya, sangat jauh dari situ karena berisiko. Oleh karena itu saya melihat ini lebih cenderung kepada kepentingan-kepentingan politik yang belum terakomodasi antara faksi satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya mengharapkan turun gunungnya SBY bukan menyebut nama seseorang, tetapi merangkul, melakukan komunikasi berbagai faksi di partai dan melakukan komunikasi dengan kekuatan politik di luar Partai Demokrat yang boleh jadi mempengaruhi secara ke internal partai itu sendiri. Karena menurut saya dalam dialektika politik bisa saja itu gangguan partai politik itu datang dari luar. Itu biasa itu terjadi. Tapi sejauh mana kohesi sosial, soliditas di internal partai sudah kuat. Kalau andaikan kepemimpinan, solidaritas dan kohesi sosial di internal Partai Demokrat, kalaupun ada gangguan dari luar, justru meningkatkan kekuatan mereka semakin utuh di satu dengan yang lain. Karena tanda kutip ada ancaman dari luar. Tetapi ketika di dalam tidak kohesi sosialnya lemah, begitu ada ancaman, itu akan mudah bercerai satu dengan yang lain. Demikian. Baik, terima kasih Pak Emrus sudah bergabung bersama kita di Nusantara TV, Pak.